Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kepada seluruh jemaat HKBP Pringsewu, walaupun harus mengikuti ibadah minggu dari rumah, biarlah kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus tetap ada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Untuk menjaga protokol kesehatan, marilah kita beribadah melalui siaran ini dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 2.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Matius 7 ayat 21, demikianlah dikatakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 519 ayat 1.
Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kelima setelah Epifanias hari ini tertulis dalam Yesaya 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita membacanya secara responsoria. Demikianlah dikatakan. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 192 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat.
Jemaat yang terkasih, marilah kita sejenak mendengarkan warta jemaat minggu ini di gereja kita. Bagian yang pertama, nama minggu. Minggu ini kita memasuki minggu kelima setelah Epifanias dengan topik minggu menjadi pengikut Yesus. Aneka warta. Poin pertama, sehubungan dengan berkembangnya kembali virus corona atau COVID-19, maka kebaktian minggu di gereja serta kebaktian sekolah minggu ditiadakan mulai pada minggu tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan 20 Februari 2022. Untuk itu, kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing. Acara minggu akan diadakan oleh gereja. Poin yang kedua, surat masuk. Sesuai surat Eporus HKBP nomor 18/11/11/2021 tertanggal 23 November 2021 tentang gerakan Rp5.000 perempuan HKBP serta sesuai keputusan Konferensi Perempuan HKBP melalui rapat bersama Kepala Biro Kategorial Perempuan HKBP, diputuskan untuk mengadakan gerakan minimal Rp5.000 sekali saja oleh setiap perempuan HKBP. Adapun dana tersebut diperuntukkan untuk mendukung dana pensiun HKBP. Diharapkan selambat-lambatnya bulan April 2022. Hasil penggalangan dana tersebut akan diserahkan ke HKBP melalui rekening yang telah ditentukan oleh HKBP. Poin yang ketiga, anggota jemaat baru. Pada minggu ini kita kedatangan keluarga anggota jemaat baru, yakni David Simanulang dan Ibu Lita Tiarli Boru Situmorang. Mereka berasal dari Gereja Protestan Persekutuan atau GPP. Estomihi Pearung Resort Dolok Sanggul. Tinggal mereka di Pagelaran Lunggu Jericho. Kami ucapkan selamat datang di HKBP Pringsewu, Resort Pringsewu. Poin yang keempat, jemaat hadir. Jemaat hadir pada kebaktian minggu 30 Januari 2022 dan juga ibadah sekolah minggu adalah ibadah pagi sebanyak 63 orang, ibadah siang sebanyak 132 orang, dan sekolah minggu sebanyak 50 orang. Poin kelima, berita ulang tahun. Yang merayakan ulang tahun antara tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 16 Januari 2022 dapat kita baca dalam warta kita. Dan kami, majelis dan jemaat HKBP Pringsewu mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang merayakannya. Kado ulang tahun dari firman Tuhan dikutip dari Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Tuhan Yesus memberkati. Bagian yang kedua, laporan pemasukan keuangan mingguan HKBP Pringsewu dari minggu 30 Januari 2022 sampai dengan Sabtu 5 Februari 2022. Yang pertama, persembahan minggu tanggal 30 Januari 2022. Yang pertama, persembahan kebaktian minggu pagi sebanyak 1.252.000, untuk pembangunan 150.000, dan untuk pusat 130.000. Yang kedua, persembahan kebaktian minggu siang untuk kuria 1.681.000, untuk pembangunan 200.000, dan untuk pusat 180.000. Yang ketiga, persembahan kebaktian sekolah minggu sebanyak 189.000 dan untuk pusat 60.000. Selanjutnya, persembahan acara kebaktian buka atau tutup tahun Situmorang, Pringsewu sekitarnya untuk kuria 564.000. Selanjutnya, ucapan syukur dari jemaat baru Desi Manulang, Boru Situmorang untuk kuria 200.000. Selanjutnya, ucapan syukur NN untuk kuria 420.000. Total pemasukan sebanyak untuk kuria 4.306.000,
Untuk pembangunan 350.000 dan untuk pusat 370.000. Kas saldo per 5 Februari 2022 sebesar 236.989.000. Terdiri dari yang pertama kas Huria 196.543.500, pembangunan 31.144.000, pusat 5.402.000, kategorial 3.900.000. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 238 ayat 1, dan kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah minggu pada hari ini dengan secara online, tetapi tidak mengurangi hikmat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Markus pasal 1, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 20, demikianlah dikatakan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengambil tema besar, menjadi pengikut Kristus. Di mana ketika Yesus sedang berjalan
Di dalam pemilihannya, Yesus tidak memilih hanya orang-orang baik. Yesus tidak memilih orang-orang yang langsung hebat, tetapi dia memilih orang-orang yang dengan kesederhanaannya dan mau mengikut dia. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah pergi ke Galilea, menyusuri danau, dan dia melihat Andreas dan Simon yang berada di danau. Mereka melakukan pekerjaannya sehari-hari, yaitu sebagai nelayan. Namun ketika Allah melihat pekerjaan mereka sebagai penjala ikan, ada hal yang unik yang harus kita lihat. Kenapa harus penjala ikan yang dipilih oleh Allah? Kenapa bukan orang yang memancing ikan? Karena jelas kehidupan untuk memberikan berita sukacita, kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya adalah sebagai nelayan atau penjala ikan. Karena seorang penjala, dia akan mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat di mana mereka akan menjala, dan mereka akan turun ke air untuk menebarkan jala. Berbeda dengan orang yang memancing. Orang yang memancing, dia akan mempersiapkan umpan, dan dia akan melemparkan mata pancing itu ke dalam air untuk menunggu umpan dimakan oleh ikan. Nah, karena itu, siapa yang mau mengikut Kristus dalam memberitakan berita sukacita harus menjadi seperti seorang penjala. Dia menjala dengan turun langsung, bukan menunggu. Dan ketika kita menjadi penjala, maka kita akan menebar jala itu. Bukan seperti Kristen yang hanya diumpan, diberikan bantuan, diberikan kenikmatan sehingga dia mau datang ke gereja. Tidak. Tetapi bagaimana orang Kristen itu harus masuk ke jala dan tetap di dalam jala itu. Sehingga sebagai orang Kristen, bukan orang Kristen yang gampangan, tetapi orang Kristen yang penuh dengan ketundukan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ketika Yesus datang, yang pertama sekali dilakukan adalah memanggil. Memanggil adalah hak Allah kepada siapa dia akan memanggil. Pemanggilan Allah sekaligus ini adalah pemilihan. Di mana kita bisa melihat di ayat 17, Yesus mengajak dengan tegas, marilah ikutlah aku. Marilah ikutlah aku. Ini suatu ajakan yang memiliki ikatan, di mana setiap orang yang mengikut Kristus bukan hanya asal ikut, tetapi mau melihat teladan yang diberikan oleh Yesus di dalam perjalanannya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ikutlah Yesus, tetapi jangan setengah-setengah, tetapi dengan kemampuan kita, akal kita, totalitas kita, mari kita ikuti langkah Yesus. Di mana ketika dia melakukan pelayanannya, maka di situ kita juga harus ikut melayani. Karena memang mengikut Kristus harus
mengikuti langkah Kristus. Bukan asal ikut, bukan hanya ikut-ikutan, tetapi memang benar-benar harus ikut. Mengikut Kristus harus ada perubahan. Di mana perubahan itu terjadi di dalam pemilihan Yesus kepada murid-muridnya. Di mana perubahan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jelas apa dikatakan oleh firman Tuhan. Yang tadinya penjala ikan, ketika diajak untuk mengikut Kristus, maka penjala ikan berubah menjadi penjala manusia. Di mana orang yang mau mengikut Kristus harus menjadi penjala jiwa-jiwa orang-orang yang haus dan rindu akan firman Tuhan. Orang yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Maka di sini Allah memanggil kita sebagai orang percaya untuk mengikut Kristus, berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikutnya yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, mengikut Kristus, mengikut Tuhan, harus memiliki keberanian mengambil resiko dan juga tindakan. Ketika kita memilih untuk mengikut Kristus, maka yang kita pikirkan adalah harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar dari perasaan aman. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang berinovasi, berkreasi sebagai orang-orang percaya. Di mana kenyamanan kita harus kita tinggalkan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, di mana Simon dan Andreas meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan, begitu juga dengan Yohanes dan Yakobus, anak daripada Zebedeus, berani meninggalkan keluarga, yaitu ayahnya. Ini membuktikan bahwa mengikut Kristus harus benar-benar totalitas. Bukan hanya asal ikut, tetapi harus benar-benar memiliki pilihan mengikut Kristus atau kembali kepada pekerjaan yang lama, kembali kepada jalan yang lama. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengikut Kristus harus benar-benar menjadi orang-orang yang mau memberikan hidupnya hanya untuk Kristus, hanya untuk Tuhan, hanya untuk melakukan hal yang telah diteladani atau dicontohkan oleh Kristus itu sendiri. Perubahan harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya yang menjadi pengikut Kristus. Dari yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Dari yang tidak memiliki apa-apa menjadi bermakna yang sangat luar biasa. Dan inilah yang menjadi firman Tuhan yang mengarahkan kita menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus bukanlah pengikut yang hanya mengharapkan, tetapi menjadi orang yang bisa memotivasi dan menggerakkan. Kita pengikut Kristus bukanlah pengikut Kristus seperti anak bayi yang hanya minta disulang, tetapi kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus yang sudah mandiri, yang bisa bergerak dan berjalan sendiri. Sehingga kita harus bisa menghadapi tantangan dengan tetap berpegang teguh kepada pemilihan Allah. Allah memilih kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan tunda lagi, mari kita kerjakan apa yang diinginkan oleh Tuhan
kepada kita sebagai pengikut Kristus. Yang tua, mari pakai hikmat-Mu sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk generasi. Yang muda, mari pakai kemudahan-Mu untuk menjadi pengikut Kristus yang militan, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Sehingga apa yang mau Allah katakan kepada kita, mari ikutlah aku dan tinggalkan zona nyamanmu dan berikan hati dan pikiranmu, sehingga kehidupan kita benar-benar di dalam takut akan Tuhan dan mau mengikut Tuhan dengan totalitas kehidupan beriman kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami dengan firman-Mu, sehingga kami memahami bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki otoritas memilih dan memanggil. Sehingga pemanggilan-Mu itu Tuhan hadir dan nyata di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Sehingga kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan melakukan setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, dan juga pelayanan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Engkau hanya karena umpan, karena kenikmatan, karena adanya pemberian, maka kami akan bertahan menjadi orang-orang percaya. Tetapi jadikanlah kami Tuhan seperti ikan-ikan yang telah masuk ke dalam jala, di mana kami siap untuk menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kami di dalam pemilihan-Mu, di mana kami Engkau tugaskan untuk menjadi penjala jiwa-jiwa. Ada perubahan dalam kehidupan beriman kami, bukan hanya mendengar, tetapi mau menjadi pelaku firman-Mu. Berkatilah setiap kehidupan orang-orang percaya, terlebih seluruh jemaat-Mu secara khusus HKBP Pringsewu. Meskipun pada hari ini kami harus mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing, biarlah kasih setia-Mu Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan kekosongan dalam sentuhan kasih setia-Mu. Tetapi Engkau Tuhan yang menjagai dan memberikan kesehatan kepada kami semua. Sehingga kami Tuhan dapat menghadapi lonjakan penyebaran COVID-19 dengan kami taat terhadap protokol kesehatan. Berkatilah setiap kehidupan rumah tangga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga seluruh jemaat-Mu dapat bersukacita, diberkati di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Berkati juga dengan anak-anak yang telah Engkau berikan Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan bertumbuh menjadi anak yang menuruti orang tua dan juga kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga yang merindukan akan jamahan kasih setia-Mu. Mereka merindukan buah daripada rumah tangga mereka, melalui kandungan, melalui anak yang akan Engkau berikan Tuhan. Biarlah mereka memiliki pengharapan hanya kepada-Mu saja. Karena Engkau Tuhan yang mampu memberikan segalanya kepada kehidupan keluarga yang merindukan buah daripada rumah tangga mereka. Engkaulah Tuhan yang memberkati dan memberikan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka. Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan, yang berduka Engkau memberikan penghiburan, yang bergumul Engkau memberikan Tuhan penyertaan-Mu. Kepada orang tua kami yang lansia, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka di masa tua. Jangan biarkan mereka menjadi batu sandungan, tetapi biarlah mereka di masa tuanya menjadi pendoa dan berkat bagi keluarga.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 719 ayat 1, kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita diberikan kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.